Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Lestari, NIM 20150111066 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Meskipun sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini. Upaya mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 tidaklah mudah. Beragam upaya terus dilakukan para ahli, pemerintah, dan masyarakat untuk mengakhiri ancaman virus COVID-19 yang terus menyerang bertubi-tubi. Pemerintah Indonesia membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 yang biasa dikenal dengan sebutan 5M. Oke, mari kita bahas bersama apa saja itu 5M. Protokol kesehatan 5M terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang pertama adalah mencuci tangan. Kita harus menjaga kebersihan tangan kita karena tangan kita bisa menjadi sumber penyakit, virus, ataupun bakteri yang dapat menginfeksi tubuh kita. Secara sadar ataupun tidak sadar, tangan kita menyentuh banyak benda-benda di sekitar kita. Dan tentu saja tangan kita bisa terkontaminasi virus dengan mudah. Jika kita tidak mencuci tangan, otomatis dengan mudahnya virus COVID-19 masuk dan menginfeksi tubuh kita. Nah, untuk itu cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya. Gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua adalah memakai masker. Dengan memakai masker, kita bisa melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya gini, saya terkontaminasi virus COVID-19 dan saya tidak tahu kalau saya positif COVID-19. Ketika saya bersin, otomatis droplet saya nggak akan keluar, jadi tetap di masker gitu. Jadi droplet saya tidak akan menulari orang-orang. Sebaliknya, jika ada orang yang terkontaminasi COVID-19, mereka bersin atau batuk, nah dropletnya juga tidak akan langsung nyebur, akhirnya nyiprat ke orang-orang terdekatnya gitu. Jadi paham. Nah, untuk memakai masker juga tidak boleh sembarangan. Kalau sudah pakai masker yang dipakai jangan dilepas ataupun ditaruh di dagu. Nanti sama saja kan, dagu kita nggak tahu kan ya, kalau di dagu itu mungkin terpercik droplet dari seseorang yang positif COVID. Nah, kita tidak tahu, nah pas gini kan sama saja virusnya bakal naik ke masker dan akhirnya kita pakai dan akhirnya masuk deh mengontaminasi tubuh kita. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, di sini kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Selain menggunakan masker, kita juga bisa menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat itu menjauhi kerumunan. Nah, selain mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, kita juga harus menghindari kerumunan gitu loh. Karena kerumunan ini tuh malah bikin COVID-nya tuh makin nyebar gitu loh. Kayak contoh nih, dalam satu kerumunan, satu orang terkena COVID, otomatis yang lainnya juga bakal terpapar COVID gitu. Jadi kalau kalian menjauhi kerumunan, otomatis resiko kalian terpapar COVID itu semakin rendah. Jika kalian masih berkerumun terus, ya otomatis resiko kamu terpapar COVID-19 juga semakin tinggi gitu. Jadi kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dan juga kita harus menghindari kerumunan. Apalagi kerumunan yang ada di tempat umum gitu loh. Kan kita nggak tahu apakah dia terpapar COVID apa enggak. Jadi kita harus melindungi diri kita sendiri dengan menjauhi kerumunan, menjaga jarak 1 meter, memakai masker, dan
mencuci tangan. Selain itu, kita juga harus mengurangi mobilitas kita gitu loh. Kalau kita semakin kita mengurangi mobilitas, semakin kita juga merendahkan resiko kita untuk terpapar COVID itu juga. Kalau saya di rumah saja kan otomatis saya juga resiko saya terkena COVID kan semakin rendah. Jadi saya melindungi diri saya sendiri dan juga melindungi orang lain. Kalau saya mau pergi ke kafe, contoh, saya bertemu sama teman-teman saya. Oke, kita berjaga jarak, memakai masker, tidak berkerumun. Itu sama saja berkerumun sih, tapi kita sudah menjaga jarak ya minimal 1 meter. Tapi pada saat itu kita tidak sengaja kan ada teman kita yang mungkin terpapar COVID-19 tanpa gejala, dia bersin ataupun batuk dan dropletnya itu nyebar gitu loh. Sama saja kan kita pulang ke rumah, terus satu rumah kita terpapar COVID juga. Belum tentu saya terpapar COVID, mungkin di rumah saya tuh ada orang yang sudah lansia gitu, akhirnya dia terkena COVID. Nah, habis dia terkena COVID, satu rumah positif COVID. Nah, itu siapa yang salah? Jadi kita kalau tidak perlu keluar rumah, itu jangan keluar rumah. Kita lindungi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan orang lain yang di sekitar kita. Jadi kalau kita patuh, ya otomatis COVID ini akan cepat selesai gitu loh. Oke? Nah, kalian pasti sudah paham kan 5M itu apa saja? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi. Pemerintah berharap masyarakat mengikuti program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi itu bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau imun kita itu bagus dan kuat, maka kita tidak akan mudah terpapar virus COVID-19. Nah, sebenarnya tuh vaksinasi itu bukanlah kamu dimasukin virus gitu. Nggak gitu konsepnya. Kamu dimasukin virus yang sudah jinak. Nah, virus yang jinak itu dimasukkan ke tubuh kamu. Nah, di tubuh kamu kan ada sel darah putih yang memerangi virus ataupun bakteri yang masuk di tubuh kamu. Nah, kan virusnya tuh udah jinak, itu tuh nggak berbahaya. Virusnya masuk ke tubuh kamu udah jinak, nggak berbahaya kan. Nah, terus habis itu sel darah putih kamu tuh bakal langsung tahu gitu loh, ini virus, jadi aku harus memberantasnya. Ini kan virusnya udah jinak, akhirnya dia tidak bisa ngelawan, akhirnya dia bakal kalah kan. Nah, untuk itu, jadi kalau kamu terpapar virus COVID-19, otomatis sel darah putih kamu sudah tahu kan kalau ini virus berbahaya. Jadinya sel darah putih kamu itu langsung menghempas mereka semua gitu loh. Jadi penting banget vaksinasi buat kalian semua agar COVID ini cepat selesai aja gitu loh. Coba deh, jangan lupa vaksin ya. Nah, selain 2 hal tadi, yaitu protokol kesehatan 5M, vaksinasi, dan kita tuh juga harus menjaga imun tubuh kita tuh agar tetap kuat gitu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memakan makanan yang sehat, seperti makanan sayur, buah, atau apa gitu. Pokoknya kurangi makanan cepat saji gitu, pokoknya kurangi. Karena kan kita juga nggak tahu kan itu MSG-nya banyak apa enggaknya. Terus habis itu kita juga harus berolahraga lah, minimal berapa menit sehari, 15 menit sehari, 15 menit sehari, terus gitu. Pokoknya kalian harus jangan lupa olahraga. Nah, selain itu kita juga harus menjaga pikiran kita itu. Kita jangan sampai stres, karena kalau kita stres itu imun kita tuh bisa turun. Nah, kalau imun kita turun, otomatis kita juga mudah terpapar COVID-19. Jadi kita harus saling menjaga satu sama lain. Oke. Semoga kalian semua paham tentang protokol kesehatan 5M, vaksinasi, dan menjaga imun. Nah, saya berharap COVID-19 ini cepat selesai dan berlalu dan semuanya kembali normal ya. Ya pokoknya kalian juga harus
harus bisa mematuhi aturan gitu kalau ingin semuanya cepat selesai. Jadi sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan saya menyinggung, saya mohon maaf. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.